Mantap! Di video ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada periode ini disebut dengan istilah masa Orde Lama, atau ada yang mengatakan dan banyak dikatakan dan resmi dikatakan periode ini juga disebut dengan istilah periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama adalah masa ketika Presiden Soekarno berkuasa di bawah naungan UUD 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 menjadi awal masa ini. Dekret Presiden telah membawa kepastian di negara Indonesia. Isinya yaitu yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, dan yang ketiga, pembubaran DPR. Pada masa ini, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena menurut yang berlaku pada masa ini adalah UUD 1945. Menurut UUD 1945, bentuk negara kesatuan NKRI, kedudukan Presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensil, konstitusinya menggunakan UUD NRI 1945. Dalam sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi pada masa periode ini sudah tidak ada lagi yang namanya Perdana Menteri. Berarti pada masa ini menteri-menteri diangkat dan diberhentikan Presiden. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden seperti yang diatur dalam pasal 17 UUD 1945. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja. Siapa yang membentuk kabinet? Tentu adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Itu yang terjadi, sehingga kemudian pada masa ini juga termasuk masa-masa di mana Pancasila dan UUD 1945 banyak dilakukan penyelewangan. Adapun kabinet kerja pada masa ini yang terdiri dari yang pertama, kabinet inti, terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Ini merupakan penyimpangan. Kenapa mesti ada Perdana Menteri padahal Indonesia UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kemudian yang kedua, itu ada menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Ini juga termasuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensil. Dan ciri sistem pemerintahan presidensil tidak ada rangkap jabatan, lain halnya dengan sistem parlementer, di mana kalau parlementer sistem pemerintahannya wajib rangkap jabatan. Seseorang itu bisa menjadi menteri apabila dia sudah menjadi anggota parlemen. Jadi dia merangkap sebagai menteri dan sebagai anggota parlemen. Kemudian yang ketiga itu menteri muda sebanyak 60 orang. Ini juga termasuk penyimpangan. Undang-undang dasar yang berlaku pada masa itu adalah undang-undang dasar sementara. Banyak terjadi penyimpangan dan pelaksananya
terhadap UUD dan Pancasila. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lalu ini jelas merupakan penyimpangan yang besar terhadap UUD 45, tapi mungkin saja situasi ini menghendaki demikian karena situasinya yang darurat. Bisa jadi menurut UUD 45 itu harus dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi ketika itu Presiden membubarkan DPR hasil pemilu yang digantikan oleh DPR GR yang anggotanya diangkat oleh Presiden. Lalu yang kedua itu ada membentuk MPR, sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, ini juga merupakan penyimpangan yang besar ya teman-teman menurut UUD 45. MPR itu anggotanya terdiri dari semua anggota DPR dan anggota DPR itu harus dipilih oleh rakyat. Tetapi ini yang terjadi adalah MPR membentuk MPRS. Anggotanya yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden kan sama aja dengan menteri kalau begitu. Nah, padahal menurut UUD 45 ketika itu kedudukan MPR lebih tinggi dari Presiden. Nah, lalu yang ketiga itu ada penetapan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Menurut itu memang UUD 45 Presiden ketika itu dipilih dan diangkat oleh MPR, namun yang terjadi adalah kesalahan dua, yaitu MPR-nya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, lalu Presidennya itu diangkat oleh MPR seumur hidup. Nah, padahal menurut UUD 45 Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali ketika itu, makanya nggak boleh langsung seumur hidup. Itu sama saja seperti monarki yang jadi tidak bisa seumur hidup. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Hal ini tidak ada dalam UUD 1945 bahwa harus membentuk Front Nasional. Maka dari itu disebut penyimpangan karena dalam UUD 1945 tidak mengatur hal demikian. Terjadinya pemerasan terhadap penghayatan Pancasila, yang dimana Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang diperas menjadi 3 unsur, yaitu Trisila. Kemudian Trisila diperas menjadi 1 unsur, yaitu Ekasila. Pancasila inilah yang disebut dengan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunisme. Ketika itu banyak partai-partai besar yang menang dalam pemilu karena partai-partai besar itu berasaskan dengan nasionalis, agama, dan komunisme. Nah, maka dari itu Presiden Soekarno ingin menyatukan ketiganya sebagai asas negara dan dasar negara. Maka diakomodir menjadi Nasakom. Tapi Nasakom ini tidak ada di UUD 1945 karena UUD 1945 dasarnya 1, yaitu Pancasila. Maka dari itu disebut juga sebagai penyimpangan. Pemberontakan atau gerakan separatisme yang terjadi pada saat itu adalah peristiwa G30S PKI. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan di dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diikutsertakan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut UUD 45, DPRD juga harus dipilih dalam pemilu, namun ketika itu ditunjukkan dan harus wajib ada unsur-unsur Nasakom di dalamnya ada PKI. Jadi bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus
diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis dan juga dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Untuk sementara hentikan penggalian. Besok saya sendiri akan ke sana. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mengambil kekuasaan atau mengkudeta. Kejahatan dilakukan dalam pemberontakan tersebut yaitu berupa penculikan hingga pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Para perwira tersebut yaitu ada 9. Yang pertama ada Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, yang kedua ada Letnan Jenderal TNI Anumerta Raden Suprapto, yang ketiga ada Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat ada Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, yang kelima ada Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, yang keenam ada Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo, yang ketujuh ada Kapten Anumerta Pire Andreas Tendean, yang ke-8 ada Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo, yang ke-9 ada Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwiyoto.